Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jawa. Kali ini untuk pasangan Jawa ya, dari pasaran ke Jawa Minggu Legi dan Minggu Legi, dan ini request ya, sesuai request. Dan kalau kalian memang ingin request, lebih tulis di kolom komentar yang video yang terbaru untuk pasaran Jawa pasangan jodoh ini ya. Jadi biar nggak tenggelam, karena saya sudah membuat video sudah banyak untuk pasangan Jawa jodoh, dan kalian bisa mencari di playlist pasangan Jawa jodoh. Di situ sudah ada, siapa tahu untuk pasangan yang kalian inginkan itu sudah ada ya. Nah, sekarang bagaimanakah Minggu Legi ya, karakter Minggu Legi. Saya akan shuffle dulu ini karakter yang mungkin saya rasakan ya. Sekali lagi di general ya, Minggu Legi dan Minggu Legi pastinya akan banyak pasangan Minggu Legi dan Minggu Legi. Ini general. Kalau ingin personal reading, kalian lebih bisa menanyakan bagaimana pernikahan kalian, pasangan ini dengan pasaran ini dengan pasangan ini bisa, dan itu berbayar ya. Kontak person saya ada di deskripsi ya. Bagaimanakah Minggu Legi? Oke, Minggu Legi. Kalau Minggu Legi, kalau dari aura, weton Minggu Legi ini termasuk weton yang sebenarnya membawa rizkinya lumayan bagus. Dia juga ibaratnya itu, kalau orang Jawa bilang ngerejekeni ya, Minggu Legi ya. Jadi auranya bagus, aura goldnya juga bagus. Dia termasuk orang yang ceria, punya semangat ya, punya semangat tinggi. Di kartu pertama ada Ten of Swords ya. Dia termasuk orang yang bisa mudah menganalisa, mampu menganalisa sesuatu dengan baik, mampu mengamati sesuatu dengan baik, even pada dirinya. Jadi pada dirinya pun dia bisa mampu menganalisa. Ini Minggu Legi yang memang dia mempelajari hidupnya. Ini bisa jadi gitu, dia bisa mempelajari hidupnya, apa yang nggak benar dia bisa menganalisa dengan baik. Dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan, intinya gitu. Dan ada Five of Pentacles, termasuk dia orang yang pintar ngatur uang sebenarnya, yang bukan orang yang boros ya. Di sini ada Ace of Cups, berarti dia juga bisa menjadi leader. Dia mampu menjadi leader. Dia bisa ngomong, dia bisa mengayomi ke teman-temannya, ke orang-orang sekitarnya. Terus Three of Cups, dia juga sangat care sama teman-temannya, sama orang. Dia punya kepedulian yang bagus. Dia suka banget nyenengin teman-temannya terkadang ya, walaupun dia kadang nggak memikirkan kelemahannya. Terkadang dia suka berkorban, tetapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi ada kartu Death ya. Jadi bisa jadi tuh dia kayak jadi sisi buruknya adalah dia bisa tergoda. Misalnya dia menjadi seseorang yang bekerja nih ya, kalau dia nggak punya iman, hati-hati si Minggu Legi ini bisa kayak melakukan hal-hal yang mungkin melenceng. Jadi ada kans di mana dia akan mudah tergoda. Misalnya di pekerjaan dia yang banyak uang, bisa jadi dia melakukan korupsi gitu ya. Ada kelemahannya, tetapi sekali lagi itu tidak untuk semua Minggu Legi pastinya. Tetapi ada orang tuh ada titik lemah, bahwa dia juga bisa menjadi orang yang sangat pendam banget pada saat dia disakiti, atau dia benar-benar membekas banget. Dia pada saat disakiti itu membekas banget, sulit melupakan hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan psikologis dia yang sangat membekas ya. Jadi sesuatu yang mungkin berat itu bisa banget dia sangat mengingat itu, dan sedikit mungkin ada dendam, ada pendam ya, namanya semua manusia pasti punya ya, ada sedikit seperti itu. Dan di sini ada worry. Dia termasuk orang yang sangat mudah khawatir. Dia termasuk orang yang sebenarnya sangat panik di balik keramahan dia, di balik keceriaan dia. Dan
kayak dia sangat mencintai keluarganya, dia sangat menyayangi keluarganya, dan dia suka termasuk dia juga orang yang sebenarnya care juga sama keluarganya. Nah, di sini ada control di situation, termasuk dia dia terkadang memang nggak bisa mengontrol sesuatu hal yang mungkin sifatnya godaan. Terkadang ada di sisi mana minggu legi yang belum dewasa atau memang kekuatan jiwanya kurang kuat, dia bisa sangat mudah tergoda oleh sesuatu hal yang mungkin dia sukai, atau bisa mudah terpengaruhi oleh situasi di lingkungannya. Misalnya dia berteman dengan teman-temannya, dia bisa sangat terpengaruh, bisa nggak enakan, akhirnya ikut-ikutan ya. Makanya semoga minggu legi ini ikut-ikutan yang baik, bukan ikut-ikutan yang tidak baik. Jadi di sini memang dia terkadang kurang kontrol, dia kurang menguasai situasi, dia orangnya mungkin sangat bisa menyesuaikan diri, tetapi kelemahannya itu tadi, terkadang dia tidak memiliki prinsip. Memang sangat penting orang memiliki prinsip, walaupun teman-teman kita semuanya melakukan, kalau itu salah, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan juga ya. Itu mungkin adalah hanya sesuatu yang saya rasakan sekilas ya. Tidak saya mengulik seluruh energi minggu legi, saya hanya merasakan sekilas yang mungkin saat ini sama Tuhan diizinkan saya membaca itu. Nah, bagaimanakah dengan minggu legi jika berpacaran ya, sama-sama minggu legi? Minggu legi termasuk memiliki karakter yang keras juga ya, karakter yang keras juga. Saya merasakan dia memiliki karakter yang keras, dan juga dia juga bisa ada watak congkak, ada watak sombong sedikit kalau dia tidak bisa menghandle. Semua orang pasti punya hal-hal yang bisa ada muncul sesuatu yang tidak baik, itu pasti punya, tetapi itu tergantung personalnya. Kalau dia memang sudah memiliki jiwa yang bagus, sudah dewasa, semuanya itu bisa diredam dengan kontrol emosi. Bagaimanakah kalau berpacaran ya? Jadi minggu legi dan minggu legi, orang yang sangat romantis. Jadi dia pada saat pacaran dia begitu romantis banget ya. Minggu legi dan minggu legi ini benar-benar bikin iri lah tetangga gitu ya. Dia full of cups. Cuman hubungan kalian walaupun sangat romantis, terkadang juga itu ya, mereka bisa saling baper, mudah baper. Jadi hubungan yang sebenarnya di sini juga bikin bapernya adalah mungkin kalian sama-sama minggu legi, yang sama-sama karakternya sama-sama keras, sebenarnya juga sama-sama ingin dimanja. Terkadang ada rasa itu bapernya di hubungan kalian tuh saling baper-baperan. Sebenarnya nggak ada masalah yang perlu dikhawatirkan untuk kalian berdua ya. Di sini ada Six of Wands yang berarti hubungan kalian itu hubungan yang di sini saya merasakan banyak hal yang biar bisa kalian lakukan. Hubungan ini bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Misalnya ini kalian itu akhirnya pasangan yang memberikan energi sama-sama baik. Cuman sometimes di sini ada Seven of Swords ya. Karena keegoisan atau kalian masing-masing masih ego, masih terkadang ingin diperhatikan, terkadang ada masih cemburu-cemburuannya, ada sedikit posesif di minggu legi yang mungkin tidak kelihatan. Di sini yang terkadang mereka tidak bisa mengutarakan, tapi ada di sini nyimpen dalam hati. Kadang bikin rasa bete dengan pasangannya. Page of Cups. Kalau di sini hubungan kalian itu sebenarnya hubungan yang baik, saya rasakan auranya yang tidak. Cuman di sini ada kayak kalian harus pintar komunikasi sih. Terkadang masih ada selisih paham walaupun kalian tuh sama-sama pasarannya. Banyak selisih paham yang kadang itu tidak penting gitu ya, menjadi kayak hal-hal yang tidak penting menjadi sesuatu yang besar. Kadang sama-sama kalian itu karena memiliki watak yang ingin dimanja, jadi nggak bisa. Harusnya memang walaupun si minggu legi bisa ngomong orang lain, terkadang kalau sama pasangannya dia tidak seperti itu. Dia malah ingin lebih yang dimanja, lebih yang diayomi gitu. Yang mungkin di sini akhirnya ada kayak titik di mana kalian tahu terkadang ada di persimpangan ya, yang sebenarnya kalian tuh sama-sama childish. Terkadang
kalau pada saat pacaran. Jadi masalahnya seperti sebenarnya kalau dari kalian saya lihat tidak ada ke wanita lain atau ke laki-laki lain, cuman dari sisi kalian pribadi masing-masing yang mungkin harus lebih banyak komunikasi, kalian harus lebih banyak ngobrol. Saya ambil dulu kartu lagi. Nah, coffee cup, jadi kalian tuh bisa nyaman kalau kalian tuh bisa kayak terbuka. Kalau nggak terbuka satu sama lain itu jadi kayak titik masalah nih, curigaan gitu. Jadi coffee cups di sini menandakan bahwa kalian tuh harus sering ngobrol, sering sharing berdua, semua dibicarakan. Jangan ada yang diendem. Jadi itu seolah-olah kayak kamu menyimpan rahasia ke minggu lagi, padahal sebenarnya yang diendem juga biasanya hal yang biasa gitu ya. Jadi takutnya itu menjadi kayak sesuatu yang apa ya, karena dia suka mengamati ya, dia suka menganalisa, terkadang ada sisi detektif gitu ya. Jadi kayak ini pasti menyimpan sesuatu, padahal yang disimpan juga pasangan juga nggak yang penting-penting amat biasanya. Kecurigaannya itu terlalu tinggi terkadang. Jadi dia terkadang karena mungkin khawatir ya, terlalu khawatir, jadi curiganya terlalu tinggi. Apa yang dia pikirkan itu terkadang tidak harus seperti itu gitu loh. Jadi di sini yang berpacaran itu tadi masalahnya adalah karena kalian harus bisa kayak menjadi friendship, benar-benar menjadi friendship, nggak hanya pacaran aja, tapi kalian bukan hanya pacarannya hanya untuk kekangen-kangenan atau hanya untuk cinta-cintaan, tetapi kalau bisa harus ada sisi yang bagaimana kalian bisa menjadi sahabat juga. Jadi kalau kalian bisa menjadi sahabat, maka kalian di sini bisa awet, ya, langgeng, hubungan kalian sangat bagus, bisa saling support satu sama lain. Bagaimana kalian menikah? Kalau menikah saya akan hanya lihat 30 tahun ya, jadi 10 tahun pertama dan 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, begitu. 10 tahun pertama, bagaimanakah isaroh ya, jadi pertemuan minggu legi dan minggu legi itu isarohnya bagaimana akan saya shuffle dulu. Jadi seperti kayak ini ketemunya bagus atau menjadi bagaimana gitu ya. Kita lihat dulu, saya ambil 3 kartu. Ya, 1. Ups. Kalau di sini Two of Swords, ketemunya di sini isarohnya adalah ada sacrifice ya. Kalau di sini ada planet Neptunus, ada determination. Jadi kalian itu di dalam menikah nanti akan banyak perjuangan yang akan kalian hadapi, pengorbanan yang kalian hadapi itu luar biasa, bener-bener hal yang apa ya, di sini kamu harus siap-siap untuk pengorbanan yang sangat tinggi pada saat menikah dengan sama-sama minggu legi ini. Dan kalian harus bisa, kalian akan banyak melihat sesuatu hal yang mengejutkan di dalam kehidupan kalian berdua. Dan di situ kalian akan ditantang untuk bagaimana kalian bisa selalu memilih hal yang, ingat bahwa hidup sekali lagi menghadapi ujian. Pastinya di setiap detik nanti pernikahan kalian minggu legi dan minggu legi itu akan mengalami banyak hal yang luar biasa yang membutuhkan apa ya, akal pikir yang tenang, bahwa mungkin sometimes kamu akan merasakan nggak kuat, aku harus move on, atau pasti ada pikiran seperti itu pada saat dirimu tidak mampu. Tapi lagi-lagi yang menentukan itu adalah dirimu. Dari dirimu dirimu harus tahu bahwa di sini Two of Swords ya, tidak bisa menggunakan hanya logika, tapi dalam memutuskan dalam hidup dengan minggu legi, sama-sama minggu legi, kamu juga harus bisa mendengarkan hati kamu. Jadi harus terpadu. Tidak semuanya harus sesuai dengan logika kamu, sesuai dengan matematika kamu, karena hidup terkadang tidak seperti matematika sesungguhnya. Kadang hidup itu 1 tambah 1 menjadi 0 atau bisa jadi menjadi 100. Four of Pentacles, harus kalau untuk urusan rezeki kalian untuk menikah dengan minggu legi ini, kalian harus bisa kayak mengatur keuangan dengan baik. Itu clue-nya untuk minggu legi dan minggu legi ya. Akan saya shuffle 10 tahun pertama. What happened ya, 10
10 tahun pertama. Jadi saya lihat di salahnya memang perjuangan ya, di situ saya melihat orang yang benar-benar perang banget, berlarian, berjuang banget, dia harus benar-benar kuat menjadi seorang pahlawan yang benar-benar gigih ya. Dan ini adalah saya merasakan hal yang tidak mudah untuk minggu lagi dan minggu lagi. Tahun pertama saya akan mengambil 5 kartu. The World, fase baru dari kehidupan kamu yang sebelumnya itu berbanding banget, berbanding terbalik banget. Banyak ada hal yang baru yang tidak pernah kamu sangka. Ya, perjalanan awal di minggu legi dan minggu legi ini ya, 10 tahun pertama. Dan saya juga akan mengambil kartu decknya. Di sini ada Saturnus ya, 2 orang kembar. Yang menandakan Kamis Legi dan Kamis Legi di sini adalah lagi-lagi karena mereka ada memiliki yang mungkin hampir kesamaan karakter, sehingga di sini be realistic. Jadi kalian harus bisa realistis. Lagi-lagi kalian itu sebenarnya tidak bisa terpisahkan ya di sini, tetapi banyak ada perbedaan. Jadi perbedaan itu sangat kelihatan pada saat kalian menikah di 10 tahun pertama. Ada King of Cups, harus benar-benar bersabar ya di 10 tahun pertama itu. Kalau dari energi positif bagus, cuman kesabaran kalian itu benar-benar diuji. Kalian harus bisa saling memahami, kalian harus bisa saling memahami satu sama lain. Ya, ada 5 of Pentacles, ada 10 of Cups. Kalau untuk urusan kasih sayang, cinta, kalian itu bisa memahami. Di sini di 10 tahun pertama itu ada fase dimana hal-hal yang ada kabut, tetapi energi positif kalian itu tinggi. Kalian tuh masih bagus, hubungan kalian masih baik, tetapi memang ada ujian yang luar biasa berat, tetapi tidak bikin kalian down. Tidak bikin kalian itu terus sering bertengkar juga tidak. Di sini lebih kalian itu bisa kayak meski kalian itu banyak perbedaan, tapi kalian tuh masih bisa nyatu. Ada hal yang bisa menyatukan karena mungkin kalian tuh satu pemikiran. Walaupun mungkin ada karakter yang mungkin walaupun kamu sedikit itu wetonnya sama, tapi pasti karena latar belakang kalian berbeda, pasti ada yang berbeda juga. Tidak karakter tuh harus sama sebenarnya dari pasangan itu enggak. Tergantung bagaimana latar belakang seseorang. Nah, di sini tetapi aku merasakan 10 tahun pertama ini walaupun mungkin kalian bertengkar ada, tapi nggak yang sampai bertengkar hebat banget, enggak. Pasti ada pertengkaran tapi kalian masih bisa ngerem, sama-sama bisa ngerem. Dan 6 of Cups, kalian harus banyak-banyak bersedekah. Kalian juga di sini ada titik dimana akan ada kamu tuh sangat lelah, terkadang kamu pengen lari dari semua ini ya gitu ya. Jadi saya merasakan bahwa energi positif kamu tuh tinggi. Kalau kamu memang di sini mungkin kamu selagi sangat dekat sama Tuhan, dia semua kembali sama Tuhan ya. Dia mengalami ujian yang di sini berat banget memang. Beratnya adalah mungkin bisa jadi ada kabut, ada di situ hujan rintik. Saya merasakan berarti ada sesuatu yang bikin menangis terus. Bisa jadi ujian itu kalian dari anak. Ada sesuatu yang berhubungan dengan anak, berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan anak. Jadi itu ada diuji di 10 tahun pertama. Ada yang sulit punya anak atau anaknya ada sesuatu sakit-sakitan atau bagaimana. Jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan anaknya. Ya, di sini yang dia akan mengalami ujian itu benar-benar dia sedih, dia mengalami hal yang jadi intinya di sini lebih ke kayak bukan kalian berdua, tetapi ujian itu dari mungkin anak atau lebih ke intern keluarga kalian. Di sini memang harus benar-benar kuat dan harus benar-benar bersabar ya. Walaupun kondisinya mungkin sangat sulit dan tidak mudah untuk melalui di pernikahan 10 tahun pertama ini yang saya merasakan kabut putihnya begitu terus. Jadi kalian tuh masih belum yang ibarat sukses, nggak sukses amat. Walaupun kalian kelihatan sukses, tapi kalian menghadapi ujian juga yang sangat berat. Di situ begitu. Bagaimanakah 10 tahun kedua?
Saya akan ambil 7 kartu, 4 kartu tarot dan 3 kartu deck. Nah, di 10 tahun kedua ini ada sesuatu yang membahagiakan. Ujian sepertinya sudah mulai memudar ya. Kalian menghadapi fase baru lagi, sesuatu yang setelah semuanya terjadi di 10 tahun pertama yang sangat berat itu, di 10 tahun kedua kalian memulai hidup lagi. Dan di sini ada kata-kata I'm learning that ending are merely beginnings. Benar, ada sesuatu hal yang mungkin kamu kehilangan sesuatu, tetapi di sini bukanlah ending tetapi the beginning. Jadi sesuatu yang mengawali hal yang baik. Di kartu kedua ada relationship dan ada your partner. Di sini kalian bisa lebih kuat lagi cinta kalian berdua. Kalian bisa lebih tahu banget bahwa kalian ditakdirkan untuk bersama di situ ya. Jadi kalian semakin kuat dan kalian bisa memperoleh hikmah yang sangat besar di 10 tahun kedua ini, sehingga kalian sangat tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kamu. Dan di sini kalian juga sangat-sangat tahu bahwa apa yang terjadi itu karena cinta Tuhan yang luar biasa. Di sini ada Ten of Heart ya, yang menandakan kebahagiaan. Jadi di 10 tahun kedua itu banyak kelimpahan yang luar biasa yang kamu dapatkan, sehingga mungkin di 10 tahun pertama memang kamu diuji. Di 10 tahun kedua itu saya melihat auranya bintang-bintang, banyak hal yang kalian inginkan terkabul. Seven of Cups. Jadi lagi-lagi mungkin masih ada hal-hal yang mungkin kesedihan-kesedihan itu, cuman di sini kalian bisa menghandle dengan baik. Meski kalian mungkin ada sesuatu yang kehilangan atau sedih, tetapi di tahun kedua itu benar-benar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian tahu ternyata hidup kalian dikasih something yang hebat, dikasih sesuatu yang hebat sama Tuhan, sehingga kalian lebih dekat sama Tuhan. Di sini ada Nine of Pentacles. Ada keberlimpahan untuk rezeki juga lumayan naik dan aura goldnya lumayan bagus di tahun kedua ini ya. Saya melihat di 11 sampai 20 ini, 11 sampai 17 ini benar-benar kalian bagus banget. Jadi manfaatkan tahun-tahun ini untuk kalian melakukan usaha atau apapun. Pada saat kalian energi positifnya naik, kalian harus memanfaatkan baik-baik untuk mungkin saving money atau melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai pada saat energi positif kalian ini naik, kalian melakukan hal-hal yang mungkin kalau menikah, jangan sampai kamu selingkuh atau melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Itu akan bisa menurunkan energi positif itu. Jadi kalau kami selagi ini menikah, di tahun kedua, di tahun 11 sampai 17 ini benar-benar shining banget. 18, 19, 20 juga masih shining, aura goldnya juga pekat banget. Ini kalian bisa menjadi orang yang kaya banget ya. Kalau kalian sama-sama terus dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin bisa menodai pernikahan itu. Intinya itu. Tetapi kalau kalian memang menodai, misalnya ada yang kamu lagi lain lagi. Ini saya baca yang kalian memang benar-benar support satu sama lain dan menerima satu sama lain dengan baik. Di sini saya melihat sangat bagus untuk keuangan dan kejayaan kalian. Jadi ibaratnya di 11 tahun ke-11 tuh kalian berjaya. Bagaimanakah di tahun ketiga ya? Di tahun 21 sampai 30 ini energi negatif mulai menebal. Hati-hati kesehatan kalian. Jadi benar-benar kalian harus memang di pernikahan yang muda itu kalian harus benar-benar memang banyak olahraga. Jadi kalau memang kalian turutin olahraga, maka di tahun 21 sampai 30 itu bisa jadi kesehatan kalian bagus. Di sini energi negatif kalian menebal ya. Jadi ada hal yang mungkin ujian, bisa jadi di kesehatan kalian ya, salah satu pasangan kalian. Nah, saya lihat di sini ada burden, ada banyak beban yang sangat berat.
jadi ujiannya nambah. Mungkin karena kalian juga sudah sukses, ibaratnya sudah banyak hal yang jadi beban juga luar biasa di tahun ketiga itu, tentang bagaimana kesuksesan ya. Di sini ada kesuksesan, ada di sini ada rumah, ada pelangi. Memang kesuksesan sudah di puncak-puncaknya. Mungkin di sini kalian harus bisa menjadi seseorang yang benar-benar menjaga menjadi orang yang punya power dengan kekuatan. Jadi tetap kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan. Itu sangat penting untuk memberikan kekuatan pada kalian untuk Kamis Legi dan Kamis Legi ini. Jadi ada Seven of Heart. Kalau untuk urusan rezeki, sepertinya kalian tidak perlu dikhawatirkan lagi, tetapi kalian akan menghadapi masalah yang memang ada ujian-ujian yang sangat berat di situ. Saya melihat ada petir yang bikin Anda marah, ada sesuatu yang menguras emosi sekali di tahun 21 sampai 30 itu. Ada Seven of Cups. Di sini benar-benar kalian harus bagaimana cara untuk keluar dari sini, itu benar-benar memang menguras energi banget. Sedih banget, tetapi intinya kalau keluarga kalian bisa saling support satu sama lain, itu semuanya akan baik-baik aja. Kalian di sini pokoknya harus saling mendukung, harus saling support satu sama lain. Jika ada anggota keluarga yang mungkin menghadapi ujian, jadi tidak boleh menyalahkan kondisi. Karena yang dibutuhkan di sini ada Nine of Cups ya. Di tahun ketiganya dibutuhkan adalah kekompakan kalian, kesabaran kalian, keikhlasan kalian menerima ujian-ujian itu. Sekali lagi, bahwa ini adalah kehendak yang maha kuasa, semuanya terjadi atas izin yang maha kuasa. Jadi kita tidak tahu apa maksud Tuhan terkadang. Jadi terkadang bagaimana kita stop untuk judgement, ngejudge seseorang yang mungkin bikin masalah di keluarga kita. Ada Ten of Wands. Ada banyak hal yang akhirnya bisa terselesaikan sebenarnya. Di puncak-puncak ini ada puncak-puncak kalian ingin menyelesaikan masalah-masalah yang luar biasa yang datang di keluarga kalian. Ace of Wands. Jadi memang di tahun ini adalah tahun bagaimana kalian sangat bekerja keras. Di tahun sangat bekerja keras, Four of Pentacles, untuk agar menstabilkan keuangan kalian, menstabilkan hidup kalian. Di sini masa-masa sangat kerja keras banget. Ten of Cups. Tapi mostly semuanya akan baik-baik saja selama kalian saling mendukung, saling support, dan dukungan itu tidak hanya moral ya, tapi kalau bisa spiritual juga, biar kalian kuat menghadapi ujian-ujian di tahun ketiga ini. Dan tahun ketiga ini benar-benar struggling banget, beda sama tahun pertama. Jadi benar-benar lebih berat lagi, tetapi luar biasa. Banyak hal yang menyenangkan juga, banyak hal yang hikmah besar yang kalian akhirnya bersyukur dan bisa lebih dekat sama Tuhan. Jadi itu tadi saya hanya melihat dari 30 tahun ya. Karena biar saya juga bisa nge-save energi saya ya. Jadi kalau kalian ingin personal reading, sekali lagi lebih baik kalau ingin pribadi ya, lebih saya menyerap energi kalian ke personal reading, di kontak person ada di deskripsi. Dan untuk Kamis Legi, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kemudahan untuk menjalani hidup berpasangan, kemudian untuk saling mencintai dari kekurangan masing-masing. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat dan berjowo. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.